7 Maret, alhamdulillah sudah penuh di situ. Pesawat Lion juga, dan dilanjutkan lagi tanggal 14 Maret. Ya, itu sudah masuk juga di dalam bulan puasa di sana, awal sampai pertengahan. Terakhir tanggal 21 Maret. Ya, 21 Maret lebaran di sana selama kurang lebih 23 hari. Ya, pulangnya tanggal 11 April. Ya. Sawal sesudah lebaran akan kami berangkatkan lagi, dan sudah kami booking seatnya itu tanggal 23 April. 23 April insya Allah. Ya, di situ ada kurang lebih 90 seat sudah terisi juga. Sesudah itu kami tutup dulu untuk sementara umrah, dan kami fokus kepada haji, pelaksanaan haji untuk pemberangkatan tanggal 31 Mei. Alhamdulillah Haji Plus kami berangkatkan pada tahun ini, sementara pelunasan besok terakhir itu berjumlah kurang lebih 165 jamaah, dan sudah melakukan pelunasan sudah 163. Sisa 2 yang belum melakukan pelunasan, insya Allah besok pelunasan terakhir tahap kedua, dan masih mungkin akan dibuka lagi tahap ketiga karena tambahan yang 20.000 belum terbagi ke Haji Plus, kemungkinan masih bisa bertambah insya Allah. Ya, itu pemberangkatannya. Untuk haji khusus kami sudah blok seatnya, tiketnya itu tanggal 1 terbang di Jakarta Juni sampai tanggal 29 Juni pulang. Tanggal 1 kembali ada di Makassar, insya Allah. Baik Bapak dan Ibu, itulah proses seat yang kami booking setiap dalam perjalanan, karena kami melihat bahwa 5 pasti di dalam yang diagung-agungkan oleh Kementerian Agama, maka kami mencoba melakukan hal seperti itu sebelum kami mencari jamaah. Jadi kami dulu blok seatnya, baru mencari jamaah. Jadi tidak berubah-ubah lagi pelaksanaan atau kegiatan atau jadwal pemberangkatan. Ya. Sehingga mudah kami untuk mencari jamaah dengan menjual harganya. Beda dengan travel-travel yang lain yang mungkin bisa berubah karena belum ada jadwal yang dia tetapkan. Insya Allah. Bapak dan Ibu jemaah, amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Wajo yang mau berangkat umrah dan haji, kami selalu bagaimana kami memberikan pelayanan yang terbaik. Karena kantor pusat kami ada di Wajo. Jadi kantor pusat kami ada di Wajo, dan tentu ada cabang-cabang kami juga di kabupaten lain, bahkan di provinsi lain. Ya. Beda travel lain, kalau kantor pusatnya di travel lain itu ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di Makassar. Tetapi kami di PT Darmawan, kantor pusatnya di Wajo, kantor cabangnya di kabupaten-kabupaten lain dan provinsi-provinsi lain, termasuk di Mamuju, Tenggara, Kalimantan. Alhamdulillah. Ya. Jadi setiap ada pemberangkatan kami coba gabungkan yang ada di sana dengan jamaah yang ada di Wajo. Ya. Tentunya kami dari PT Darmawan bukan berarti bahwa apa yang kami lakukan ini, pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan itu mulai dari tahun 2000, mulai dari KBIH, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, mulai merintis yang namanya haji reguler. Nanti tahun 2009 kami coba mendirikan yang namanya PT untuk mengelola haji dan umrah. Isi umrah keluar, dan 2016 isi ngaji keluar. Tentu dengan bimbingan dari Kementerian Agama. Kami selalu berterima kasih kepada Kementerian Agama sebagai mitra kami yang selalu memberikan bimbingan,
selalu memberikan petunjuk sehingga kami dapat melaksanakan amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh jamaah dan masyarakat Sengkang dan Wajo pada dan kabupaten-kabupaten lain, bahkan kita sudah merembet ke provinsi-provinsi lain. Tentu itu tidak mudah, manis pahitnya kami sudah berada di tengah-tengah dengan jamaah, dengan setiap watak dan karakter jamaah tentu kami dapat memahami. Terima kasih sekali lagi amanah dan kepercayaan, dan tentu kami akan selalu ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Kenapa? Pelayanan yang akan kita berikan mulai dari manasik dan pemberangkatan dan pemulangan akan tentunya setelah kembali jamaah akan memberikan corong bagi keluarganya, memberikan corong kepada tetangganya, sahabat-sahabatnya untuk mengarahkan masuk ke PD Darmawan. Sehingga kami selalu tekankan kepada pembimbing ibadah, tolong memberikan pelayanan yang terbaik, tolong memberikan fasilitas yang terbaik untuk bagaimana jemaah dapat kembali nanti mengajak keluarganya lagi masuk kepada Darmawan. Kami tidak pernah datang dari rumah ke rumah untuk mencari jamaah, tetapi jamaah yang kembali akan mencarikan kembali jamaah pada Darmawan. Sekali lagi terima kasih. Untuk itu saya minta kepada, sebelum saya akhiri, kepada kepala kantor Kementerian Agama untuk membuka manasik ini yang pemberangkatan tanggal 4, tanggal 18, dan tanggal 25. Sekali lagi terima kasih kehadiran Bapak Kandap untuk berada di tengah-tengah jemaah PD Darmawan. Saya akhiri, permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo sekaligus membuka manasik kita pada hari ini. Dalam kesempatan ini Alena Temelabita Bapak Dr. Haji Muhammad Yunus MAG, kepada beliau dengan hormat disilakan. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pagi ini kita hadir sudah merupakan satu rangkaian ibadah. Sejak bapak-bapak dan ibu-ibu berniat untuk menunaikan ibadah umrah, sejak itu pula malaikat Allah telah mencatat bahwa ibu dan bapak memiliki keinginan untuk membuktikan diri sebagai hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tuntunan yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ibadah umrah. Sehingga setiap perjalanan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan ibadah umrah yang akan kita lakukan, semua itu adalah ibadah bagi Bapak sekalian. Jadi kehadiran kita di sini tidak hanya sekedar untuk datang belajar bagaimana menyimak materi pembimbingan tentang umrah, tapi di balik itu insya Allah Allah menyiapkan pahala berlipat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu dengan kesungguhannya untuk melaksanakan ibadah dengan baik. Oleh karena itu bersyukurlah bapak-bapak dan ibu sekalian, karena Allah menitipkan satu keinginan di hati kita untuk mau melaksanakan ibadah yang sangat mulia ini. Banyak orang bapak sekalian punya harta yang cukup, banyak orang yang punya kemampuan yang sudah bisa untuk melaksanakan, tapi Allah tidak menitipkan keinginan. Allah tidak memberikan rahmat baginya sehingga ibadah itu tidak ada keinginannya untuk melakukan. Boleh jadi ada keinginan tapi tidak diwujudkan dalam kenyataan. Kenapa? Boleh jadi rahmat dan karunia Allah belum hadir pada kita. Sehingga kita ini bersyukur bahwa Allah membimbing kita, Allah telah menuntun kita menyisihkan harta yang
titipkan Allah kepada kita sehingga ada keinginan untuk mewujudkan sunnah Rasulullah SAW untuk melaksanakan ibadah umrah. Kita bersyukur Bapak-Bapak sekalian, PT Darmawan telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan ibadah haji dan umrah dengan baik. Dan saya secara pribadi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo tentu merasa bersyukur bahwa di Wajo ini ada travel yang resmi, ada perusahaan yang mendapatkan izin resmi dari pemerintah untuk menyelenggarakan ibadah baik pemberangkatan haji khusus maupun penyelenggaraan ibadah umrah. Ya. Kalau tidak ada di kabupaten kita, maka otomatis yang hadir di sini adalah cabang-cabang yang pusatnya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Direktur yang berada di luar Kabupaten Wajo. Sehingga kalau ada jamaah yang mendaftar di PT Darmawan, saya itu merasa lega, ya, merasa senang, merasa tidak was-was. Kenapa? Karena selama ini kita telah melihat, mengawasi dan sekaligus menyaksikan dengan seksama bahwa PT Darmawan telah menyelenggarakan tugasnya sebagai lembaga yang mendapatkan amanah dari pemerintah, izin resmi dari pemerintah untuk menyelenggarakan ibadah umrah maupun ibadah haji. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, pelaksanaan umrah kita alhamdulillah 5 pasti yang disebutkan oleh Pak Direktur tadi ini menjadi kewajiban. Ya, alhamdulillah bos sekalian, saya sendiri ini yang akan berangkat, insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan. Ya, karena sudah lama direncanakan tapi terus tertunda dan insya Allah tanggal 1 Februari bersama juga dengan PT Darmawan. Ya. Bos sekalian yang saya hormati, saya sebagai pejabat tentu tidak mudah untuk memilih travel untuk ikut, karena pasti akan mendapatkan legacy dari masyarakat bahwa kalau dia ikut di travel itu berarti travel itu adalah travel yang mumpuni, tidak mungkin sembarangan. Dan sekaligus Bapak sekalian, insya Allah saya akan bersama-sama, dan terima kasih Pak Direktur, ternyata tadi disebutkan akan juga bersama untuk mungkin membimbing jamaah kita bersama dengan jamaah. Insya Allah Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, saya melihat perkembangan umrah kita terlalu banyak pernak-pernik yang bisa menimbulkan masalah. Ya, beberapa tahun yang lalu banyak jamaah kita Bapak sekalian yang terlantar. Ada yang hanya sampai di Mekah, sampai di Jakarta, tidak bisa lanjut. Kemudian mereka kembali dengan perasaan yang kecewa, korban uang, tapi yang lebih parah lagi mereka kecewa dan kadang malu pulang ke rumah, bos sekalian. Dan ini banyak terjadi. Ada juga yang sudah diambil uangnya, akan tetapi tidak berangkat, kalian. Sehingga itu sampaikan kepada keluarga, kalau ada yang mau mendaftar haji khusus atau kamu mendaftar umrah, jangan sembarang travel di tempat untuk mendaftar. Di Kementerian Agama sudah punya aplikasi namanya Pusaka, ya, Pusat Layanan Keagamaan. Ini bisa di-download di Play Store, terus sekalian. Di situ banyak sekali layanan yang ada di Kementerian Agama, termasuk layanan umrah, layanan haji, bimbingan manasik, buku-buku manasik. Di situ bisa kita lihat Bapak-Bapak sekalian. Silakan di-download di Play Store, itu Pusaka. Ya, namanya Pusaka app, Bapak sekalian. Nah, di situ kalau kita mau cek mendaftar 2-3 tahun yang lalu kapan berangkat hajinya, itu bisa dicek melalui aplikasi itu. Sehingga tidak perlu lagi datang ke Kementerian Agama untuk tanya kapan saya berangkat hajinya. Cukup kita bisa cek melalui aplikasi Pusaka app yang ada di Play Store, di download, dan di situ banyak yang bisa kita manfaatkan. Ada Al-Quran digitalnya, ada layanan buku keagamaannya, dan beberapa informasi-informasi lain. Yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini, kita ingin manfaatkan waktu untuk belajar semaksimal mungkin, dan belajar itu sekalian jangan sekali-kali pandang enteng ilmunya, ya, karena ini adalah bahagian dari ibadah. Maka bersungguh-sungguhlah untuk menyimak materinya, karena itu adalah ibadah, bagian dari ibadah kita. Namun seni, kurang haji, kurang umrah, tapi tetap simak dengan baik dan niatkan ini adalah ibadah, supaya betul-betul ibadah yang kita lakukan ini
Bapak-bapak dan Ibu sekalian betul-betul bisa mabrur. Demikian Bapak sekalian yang saya hormati, terima kasih kepada kita semuanya. Selamat melaksanakan ibadah, sehat-sehat manaki, sifat bindru-bindru si, sifat kaindra-indra ki, sifat kamase-mase ki, semuanya adalah bersaudara. Yang tua anggaplah orang tua kita, yang muda anggaplah anak kita, yang setara usianya anggaplah saudara kita, karena kita berangkat dalam perjalanan suci. Siapapun yang kita temani berangkat adalah keluarga kita, sehingga insya Allah yang kuat akan membantu yang sakit kalau ada yang sakit, yang sehat membantu yang memang membutuhkan bantuan, sehingga insya Allah semua bantuan itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin dan perkenan kita semua yang hadir pada kesempatan ini, dengan tetap memohon ridho, rahmat dan karunia dan dirahmah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama membuka pelaksanaan manasik umrah untuk pemberangkatan tanggal 4 Januari, tanggal 18 Januari dan tanggal 25 Januari tahun 2024 dengan mengajak hadirin wal hadirat bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal-awal saya masuk di Wajo, itu masih banyak keyakinan, terutama yang di pinggir-pinggir sungai, pinggir-pinggir danau itu, bahwa kita ini ada keturunannya di sungai, di air, di danau. Padahal baik dikaji dari segi agama, dikaji dari segi medis, sesungguhnya manusia itu tidak ditinjau dari segi apapun. Dia gagalana memana tertulisalo wajah. Hewan ini termasuk buaya, asal usul penciptanya itu beda dengan asal usul penciptaan kita manusia ini. Inilah kadang-kadang yang meyakini bahwa ada keturunannya di air, di sungai, di laut, di danau. Kalau dia melakukan ibadah umrah, biasanya dia bawa bekal telur itu. Telur. Setiap melakukan perjalanan dan ada jembatan, maka itu telur dia lemparkan untuk anaknya katanya. Dan biasanya jamaah yang seperti ini itu ada dukungnya memang, ada spesialisnya. Kami itu sangro dengan kalian umrah. Baru pesannya, satu telur ini nanti kau buang di pesawat. Terakhir, telur terakhir, kau nanti buang di pesawat. Persoalannya kalau pesawat sudah terbang, dia mau ditakutkan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada keyakinan seperti itu, maka betulkan, luruskan. Tobat itu pengalatan. Dia nak tamat kalau ini tahu mana ke wajah. Kalau ada yang menyaksikan secara langsung, bahwa bagaimana saya tidak meyakini, saya melihat wanita itu melahirkan memang yang keluar buaya. Ternyata itu ulahnya jin, Bapak Ibu. Jin itu memang diberi kemampuan oleh Allah untuk merubah wujudnya. Jadi jin ini memang diberi kemampuan oleh Allah untuk merubah wujudnya, termasuk berbentuk buaya sekalipun, kecuali wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia tidak mau. Makanya dalam satu riwayat, kalau ada yang bermimpi jumpa dengan Rasulullah, yakini bahwa yang dilihat dalam mimpinya itu adalah Rasulullah, karena mustahil jin bisa berubah menjadi wujudnya Rasulullah. Tapi kalau berubah wujudnya seperti buaya, sangat boleh jadi. Jadi amang jin kita rasanya roh kedaratan. Nah, pada natama kalau tidak masuk akal. Agama, medis tidak masuk. Tidak ada yang rumusnya, tidak ada kita ketemukan. Apa makanan lain? Yeko engka makun rai mengaku dan meyakini bahwa ada anaknya buaya, berarti makun rai Indo. Bapaknya bapak
nenek ay japa yung kalinga akare bali mula tak lomin rembo umrah indo wajah kira-kira dia kalau baca mesti tersinggung betul. Tapi kita ini memiliki keyakinan seperti itu. Jadi kalau ada mengatakan wah itu indo wajah aja baca Bapak Ibu sekalian, kalau umpama kita sudah bisa menghindarkan hati kita dari kesyirikan yang masuk kategori syirik akbar ya, syirik yang besar. Ada satu hal lagi yang paling potensi di antara kita yang bisa merusak hati setiap kita. Apa itu? Syirik kecil. Syirik kecil. Namanya asyirkul asghar. Termasuk antaranya syirik dalam melakukan satu ibadah. Dalam Al-Quran dijelaskan wala tusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Sementara Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita ini jangan melakukan kesyirikan di setiap kita melakukan satu ibadah. Ibadah apa itu? Semua jenis ibadah Bapak Ibu. Nawaitu kita dalam melakukan ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah umrah, ibadah haji. Ajalah lo gagak tau mimpi umrah nasabak masiri mi kusapusan na. Siri kata, itu sapu-sapu boleh mana ni umrah ya bawa dia boleh. Nabalukan ni tanah dia mana ganda di tanah na mo intik na nabalutok. Agak siri kata, sapu itu boleh mana ni umrah masa ya dia boleh. Bahkan ada orang malu kepada keluarganya karena dia belum haji, sementara keluarganya mungkin sudah pernah haji. Malu kalau dia pergi ke pesta pengantin, dia tidak pernah duduk di tempat orang-orang yang dihormati, yang ditempati oleh para haji. Dan karena baru gagal, padahal dia galungi, dia nak ketutungi ke sini. Kecuali kalau umpama kita banyak aset, tak apa kita jual aset kita, tapi kalau yang ketutungi karena Mesir ini apa ibak bisa banyak ni kubot ini dia ni kepikir mengantara termasuk di antaranya ini kita melakukan kesyirikan dalam melakukan satu ibadah. Semua harus kita bersihkan Bapak Ibu, semua harus kita bersihkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala membenci dosa syirik, pasti kebalikannya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai dan mencintai ibadah seorang hamba karena semata-mata karena Allah. Makanya Bapak Ibu, orang yang melakukan ibadah umrah itu yang nawaitunya betul, keyakinannya betul, maka semua janji-janji Rasulullah SAW dalam ibadah itu, termasuk janji Rasulullah, janji agama dalam ibadah umrah ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dan wujudkan dalam kehidupan kita. Pertama, pada umrah ini kalau nawaitu kita betul, keyakinan kita betul, hati kita lurus mata-mata karena Allah, maka akan menjadi pengampunan dosa bagi kita sekalian. Tetesan keringat kita pada saat melakukan tawaf, tetesan keringat kita pada saat melakukan sa'i, tetesan keringat kita pada saat ke Al-Haramain melakukan ibadah, itu yang Allah Subhanahu wa taala ambil kelak menjadi pemadam api nerakanya kita ini. Ada tidak di antara jemaah yang menjamin dirinya tidak ada dosa? Akan ada cerita, kadang kue mengaku tidak ada dosa. Ada berani? Ada berani? Termasuk saya tidak berani. Artinya kita ini sebenarnya pendosa. Betul? Jika makanan kita, kullu bani Adam khata. Kita ini sering melakukan kesalahan, disengaja maupun tidak sengaja. Maka insya Allah dosa dan kesalahan kita ini, kalau keyakinan betul dalam melakukan ibadah umrah, nawaitu kita betul dalam melakukan ibadah umrah,
maka akan menjadi penghapus dosa dan kesalahan kita. Umratu dan umrati kafaratu lima bainahuma, menjadi penghapus. Bahkan ada dosa, kesalahan tidak bisa terhapus kecuali melalui ibadah orang di sana. Alhamdulillah. Jadi kalau dosa kita digugurkan oleh Allah dan kita akan mendapatkan surga, karena surga itu tempatnya orang-orang yang bersih, Bapak Ibu. Mahal tidak kalau kita bayar 30 juta? Mahal tidak kalau kita bayar 30 juta untuk mendapatkan surga? Mahal? Mahal? Maka beli timilo kurang. Tidak mahal, Bapak Ibu. Yang kedua, orang yang hatinya lurus semata-mata karena Allah dalam melakukan ibadah di Al-Haramain, kemudian hati yang bersih jauh daripada kesyirikan, maka setiap biaya yang dia keluarkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gantikan jauh lebih banyak lagi. Ada yang mengatakan berlipat 700 kali lipat, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan jadikan setiap pengeluarannya dalam melakukan ibadah umrah, ibadah haji, penghapus daripada kemiskinannya, Bapak Ibu, kefakiran. Makanya tidak ada rumus yang pernah kita lihat ada orang karena seringnya melakukan ibadah umrah dia miskin, bangkrut usahanya, bangkrut dia punya bisnis. Ada tidak kita ketemukan di wajah begitu, Bapak Ibu? Ada? Makin-makin masalah ngerok usahana kalian dimedre umrah kan keterodongan ini gak ada asal makan jamunya makan jamuatina. Maka ibadah umrah itulah yang menyebabkan usahanya semakin hari semakin besar, semakin berkah, semakin sukses. Apa simpul dalil Allah akan menghapus kemiskinannya, menghilangkan kemiskinannya, kefakirannya, sebagaimana api menghilangkan karat dalam besi. Allahu Akbar. Ya ku sabu-sabu, mereka masalah. Ada bangker orang masa sabu. Aku sabu secapak. Ya ku boto pak, mereka masalah. Betul? Maju nama seorang hero judi, makan reafi, masih saafi, dan masih sabotor. Ya setiap kali kalau kira-kira kebakaran tak. Kalau kebakaran Pak, insya Allah mungkin tanahnya ini masih ada nilainya, harganya. Kalau kebakaran. Tapi kalau judi, capu, namanya tanah yang ditutup nabal. Tapi ada tidak kita ketemukan orang yang mengeluarkan biayanya dalam melakukan ibadah umrah ini masalah usahanya? Ada? Tidak ada. Malahan ada anggota aku makan lagi pada Maroko usaha tak pada sukses di maka deh di maniak itu kasih pak barakah usaha kasih buah bandeng kasih di sekolaku dan kasih pakai mendre umrah mana pakai mendre haji. Ada pasileni geneta ir biasa pakai itu bangai na ir melo pakai kumero. Pertama saya praktekkan wudu yang selama ini kita pakai di sini. Upan apa na ir pakai berarti sigesa ki uli urane makurai pasti batal di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kata lo dia, mana mang singisok? Aku mau ke aja tercoba baik. Iya, boleh dong ada di masih. Pas letu wae kuli satu lo, manya di wakata majene patarak ni hada si pecu perlu karena Allah Taala. Tiga dulu. Kemudian buku dua tangan. Ingat bukunya juga. 3 ya. Kemudian setelah itu kepala.
air telinga 3 kali, kemudian IBCW AJW 3 kali juga, 3 kali. Iwe jenne enar ko ita pake pada waktu tama jenne mako kewe dari kustigese ulita makun rei tadi mahram maka langsung batal wudu mesti majenne dibeng. Nah, untuk menggunakan wudu ia dena sirusakan dari kustigese ki uli makon rei orang bukan mahram adalah hanya 2 intinya membedakan. Pertama onrota mania, yang kedua ia wajib bisai igos-gos cekek, dan yang ketiga watunna isafu musti sibatu faulu. Tabani pertama onrona mania tahu ting monro, yang kedua rufa 5 aja igos-gos yang ketiga waktu na isaf ulue si batu ulu. Prakteknya coba perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kata majinni patalaki hak isip mencuri karena Allah Ta'ala. 3 kali juga berkumur. Bahkan bisa juga 3 kali berkumur ipasiale ingue. Ya Tuhan tamu kayak sesa. Ya, bisa juga begitu. Bisa masing-masing 1 kali, masing-masing taci juga. Kemudian setelah itu bisa rumah. Dena temannya ekor, dena temannya. Waktu dia bisa rumah. Ia ona aku kira rumah pemula mania. Ya tosnya rodenya suruh kama. Tu ini itu napai bisa lima pura bismillah mana mani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kata majinni wa taraka hadis bicue para lutar Allah Ta'ala. Itu yang membedakan pertama. Yang kedua, saat mencuci wajah, tangan dan kaki digosok-gosok. Tapi hanya sunnah. Dianjurkan untuk menggosok-gosok. Dan yang utama yang ketiga adalah saat mengusap kepala si batu ulu. Caranya ada kita cete tak boloi megai. Ayat tawul itu. Cete di bawah apabila bisa aku dia nabi disai. Nari sapu. Ala ni abir megai tasaboi. Caranya sapu megai apa kau? Letu mundri capan na ulue ibalik seliyo. Patro di cilit pajanto tetap ke dicilie na paindog na sabi bulundra pagod. Nagkama tu bro na angkay ulo tak kadera. Maka katakan Ustaz Saiful ini ada kursi di depannya, maka yang digunakan untuk mengambil debu adalah ierosan dalam kursi yang ada di depannya. Carata malah debu adalah pertama-tama sebelah kanan dulu sedikit, kami terus malah debu. Kanan baru kiri. Ya, kanan baru kiri. Nah itu saya lihat sahabat kuda gioloi deka ke daerah keurona pemana atau ada meja, boleh juga mejanya pesawat digolongkan di meja ambil atau pada sini pusarai Ustaz Hasan tetap angkat pramugari apa keurona tapi kebetulan telo bertanya Ustaz Hasan tetap angkat pramugari lalu keurona maka dia pramugari Agus tes lepak yo ari ko mo. Kuwi ako ko na pramugari na malah tayang bol. Yang penting aja aku bitina. Selama dikainya di sini kan nama pokok kebetul roda dan sebagainya kan malah ada benda apa. Kalau seandainya mereka juga tidak ada di sini bisa keluarkan, maka boleh aku popan nasi wali. Tapi kedua malah debu tahu. Maka caranya cuma semua anggaplah angka mana kadera yurota. Bismillahirrahmanirrahim. Coba semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk. Kemudian tempelkan di tangan.
bis. Asana nawaitu at-tayammuma istibahati shalah lillahi ta'ala. Bicara begini wakata matayamum mapahal sudah sempajangi karena Allah Ta'ala. Sapu, hanya sekali sapu dulu, cicip bawah. Selesai itu, ambil itu keduanya, sebelah kiri sedikit. Ya. Bu, tempelkan tangan kanan di atas telapak kiri. Oke, coba tangan kanan tak taruh akhir senang 5 biota. Coba sapu masuk. Naliwas si kue harus nempel terus ya, nempel, jangan begini, jangan lepas, nempel terus, dan dilepek, nempel terus. Kemudian sampai melewati siku, balik ke atas bagian sisi disapu, masuk apa kue. Elenti kembali main isi belian disapu, kiri lagi, ya. Kemudian balik, sapu masuk apa kue. Selesai. Wallah, apa saja nih? Malu ada kemana yang itu. Ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wakata. Semua wakata. Matayamum. Mapaharsu. Disempajane karena Allah Ta'ala. Iya. Ambil lagi, Ibu. Tepuk 2 kali. Tempelkan. Iya, sapu pertama. Melewati situ. Kemudian balik ke atas. Iya. Yang sebelah lagi. Iya, kiri. Ya. Selesai. Masa apa ini? Bagaimana Ibu? Gampang ya? Gampang? Tolong. Pak, gampang. Terus suruh kita cita-cita. Mana sama? Turun jongkak. Nah ini caranya dipakai. Nah. Dipasir untuk yang dua. Ini beberapa lapis di depan. Nah, jadi aman. Marah ini colok. Nah, sabab matu dia nanti itu masuk railan. Jadi pura kita pakai je, angkat dan lurus rata. Ajalan dan lurus rata, apa kita pakai? Kalau doa mah ingat celeng, agar itu dibahayaan gitu. Nah, dia itu macam apa? Dan satu di atas ini namanya arida. Nah. Nih, capaknya sebelah kiri ala, ya selatan ini. Nah, lalu diangkat ke atas. Nah, inilah pakaian ihramnya. Boleh pakai ikat pinggang. Supaya kamar apa angkat datang ikat pinggang. Nah, sementara ada banyak larangan-larangan nanti ketika sudah niat dibirali. Larangan bagi laki-laki, dia namanya itu masongko. Dia namanya itu masongko. Dia namanya itu mak baju di dalam isaliwan. Dia nama itu mas suara ilala bisa diwa muradiwi. Ya. Di belakangnya makhluk yang diharap. Makanya di makhluk raya itu curi tangan yang juga tuh laketar maka ada. Pak di sini memang dia dapat lagi gue. Ya. Tapi ini bahaya, ini perlu mengkoyol. Ya. Makanya insya Allah ini agak tebal. Ya, jadi ini manusia karena ada pakaian hitam di dalam. Boleh pakai cincin, boleh pakai arloji,
Boleh pakai tas sarempangan karena ini adalah tas di mana nanti tempatnya kita menaruh sandal. Boleh dipakai. Ini adalah buku manasik. Nah, jadi matu atau lesu boleh baca-baca memang nih. Agak dibaca atau mendel atau agak dibaca ke makbuta pertama. Ya. Aja di makbuta halaman siaga. Halaman siaga baca itu. Makanya kepada pula. Nah, jadi baca ke joki di masa gantung di makbuta. Agar rompa kali ini adalah panduan haji dan umrah. Itu doanya baca-baca memang nih. Tapi tidak juga dianjurkan bahwa harus membaca doa ya, dalam buku ini. Nah, beginilah pakaian ihram laki-laki. Bagi perempuan, larangan bagi perempuan itu adalah tidak boleh menggunakan kos tangan yang menutupi seluruh jari-jari tangan. Kos kaki, kos tangan yang pakai di makanan dalam. Yang kedua, dalam keadaan ihram tidak boleh pakai cadar. Ya, tidak boleh pakai. Apakah boleh pakai masker? Masker dibolehkan kalau memang ibu tidak bisa betul-betul bernapas kecuali pakai masker, atau memang sangat-sangat terganggu, atau memang ada gangguan kesehatan kalau tidak pakai masker. Tapi kalau tujuannya memakai masker adalah menutup wajah, itu yang tidak boleh. Kenapa cadar dilarang ketika dalam keadaan ihram? Karena memang perempuan tidak dilarang, itu perempuan dilarang menutup wajah. Itu dua larangan. Larangan bagi laki-laki dan perempuan. Dia nawat itu mapangewan. Ya. Dia nawat itu makan berkata-kata kasar. Tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mencabut bulu-bulu, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh mencabut tanam-tanaman, tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, tidak boleh memakai wangi-wangian. Itu diantara larangan-larangan yang harus diperhatikan. Tapi sekali lagi larangan ini berlaku setelah niat. Jadi menurut niat bir'ali. Maka nanti larangan itu belum berlaku kalau Bapak Ibu sudah berangkat sholat duhur, dijamak dengan asarnya, pulang ke hotel, apakah makannya sebelum sholat duhur atau setelah sholat duhur. Setelah itu naik di bus perjalanan menuju ke bir'ali. Kira-kira kurang lebih 20 km dari Masjid Nabawi ke Masjid Bir Ali. Disitulah kita akan singgah. Singgah untuk apa? Singgah untuk sholat. Namanya sholat sunat ihram. Usalli sunnat al-ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Sholatnya sendiri-sendiri, bukan berjamaah. Nanti ibu diarahkan, ini tempatnya perempuan, silakan masuk sholat 2 rakaat, namanya sholat sunat ihram. Ini tempatnya laki-laki, silakan masuk sholat sunat ihram 2 rakaat. Sunnahnya rakaat pertama adalah al-fatihah dan qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua al-fatihah dan qul huwallahu ahad. Tapi kira-kira kami telah tadi tentang nasabah jalatul kuliah. Aja nih telah teman sempatnya ini rokok, apa kuliah nanti lakoni. Ala di surah pendek ini. Ya. Itu sholat sunat. Tanpa sholat pun boleh, karena yang wajib di situ adalah niat. Jadi Bapak Ibu harus bedakan, ada sunnah, ada wajib. Ada jamaah, saya kurang sehat, tidak bisa ikut sholat, boleh tidak sholat. Tapi yang wajib adalah niat. Maka termasuk wanita yang haid dari Madinah mau berangkat ke Makkah, kebetulan boleh tamunan, ya dia haid, maka tidak boleh sholat. Tapi tetap wajib untuk niat di atas mobil. Makanya nanti ibu-ibu tolong konsultasi dengan dokter, boleh minum pil sendero, pil penahan haid, ada sendero, adalah namanya. Ya. Jadi minum pil supaya darahnya bisa diatur. Ya firo di anak darah aja nanti ini. Tabali amin.
Kamu nak protein tak balik. Jadi yang wajib itu adalah niat. Setelah salat sunat ihram, niat. Coba ikuti semua. Labbaika Allahumma umratan. Itu lafaz niat yang pertama. Atau boleh yang kedua. Ikuti nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Tidak boleh, tidak hafal bahasa Arabnya lafaz itu, boleh bahasa Indonesia. Ikuti saya niat melaksanakan ibadah umrah karena Allah. Boleh bahasa Bugis. Ikuti waqatta mutamaimi fakasya umrah karena Allah Ta'ala. Niat boleh dengan bahasa apapun. Aro lemak lah. Jadi kondisi itu lemah kalau kayak kerbani. Kok uniat ini kau boleh fakasya umrah karena Allah Ta'ala. Selesai niat berlaku. Ya. Siapa yang tidak niat di Bir Ali lalu menuju ke Mekah, maka disinilah kena dam. Damnya itu adalah 1 ekor kambing. Maka itulah pembimbing mengingatkan Bapak Ibu, sebelum kita menuju ke Mekah setelah sholat diingatkan di mobil, mari kita niat, mengulangi niat, sebetulnya ada yang lupa. Itu niat. Nah setelah niat, maka tadi larangan-larangan yang disampaikan itu sudah berlaku. Berlaku mana karena sinina larangan-larangan angkewe pura dirangkona. Kapan selesai larangan itu? Sampai selesai umrah. Rukun umrah niat ihram, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 tahallul. Fura fi tahallul napalepo yarna larangan-larangannya. Karena banyak kejadian sampai di Mekah, apa masabun nih? Apa mafusa ini? Ya, terutama ibu-ibu, kebetulan kan pas satu kamar, semuanya memang perempuan. Oh kapan lupa jilbabnya aku kamarnya. Nah mau tuh si bawa ke makunnya pada makunnya dia terlebih. Ya. Dan yang paling sering kesalahannya adalah ketika kaos kakinya itu selalu dibuka. Padahal tidak boleh menampakkan telapak kaki. Bagi laki-laki perjalanan dari Madinah ke Mekah, kesalahan yang sering terjadi adalah menutupi pak macam KGM, tidak boleh ada yang menempel di atas kepala. Ya, diwedding. Jadi kalau pembimbing nanti mengingatkan jangan tersinggung. Pak, tapi Pak, sambung juta. Kalau saya dapatkan itu kampar, aku terbawa miro pakai ihram. Apalagi kurangnya akal itu 5 dengking. 5 dengking. Ya, tertutup ya. Tapi itu amat ulah. Nah itu, tapi insya Allah tidak berat karena niat kita adalah ibadah, maka itu akan dimudahkan oleh Allah. Dan sedapat mungkin pakai ihramnya laki-laki, yasi-yasi kursi. Karena batasan aurat kita antara posisi bawah utuh. Jadi kalau pakai ihram ini yasi kursi. Nah, jadi syukur ki ihram malam baca kursi lah. Angkat tahan dengan nono. Nah, itu yang perlu diperhatikan, batasan aurat. Oke, setelah niat berlaku larangan, perjalanan dari Bir Ali menuju ke Mekah. Mungkin ada yang naik kereta akan diantar ke stasiun, ada yang naik bus, dan lebih banyak yang naik bus menuju ke Mekah. Maka sunnahnya adalah bertalbiyah selama dalam perjalanan. Ayo sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
dia naruh di pamegai. Ya kecuali matal dia istirahat makin berajak muncul cerita. Agak tapi hubungan di kota makin depak sosok. Ini agak tosi, mak balut taloga. Ibsalin dan talo sirah. Jadi antara Madinah dan Mekah talo bawa nabi perbanyak talbiyah. Wah, angkat tu baku tanah Pak Ustaz, Indre mau parani atu, wani Mekah kamatu, atu kok. Buku madrasah. Perjalanan dari Madinah ke Mekah ini menjadi ilmu bagi Bapak Ibu. Terkadang ada jamaah dena melo iro nasangi harus ada wudhu. Kalau misalnya dari Madinah nanti ke Mekah metuki dia Madinah. Namun dia kagak jemne dalam perjalanan itu. Tendeki atau otoy nanti kan di mobil ada WC-nya. Nah, benar nomor marisa kan. Bukan ke tempat dia kita nanti dari itu lantai macet lantai. Sistem nama lantai tasibu bikrum lalit mutu. Ya, nah, itu harus diuji lagi kesabaran. Ya. Nah dia di Madinah, nah, tidak mesti dalam perjalanan Madinah ke Mekah itu ada wudhu. Ya, Bapak Ibu sekalian, setelah nanti kita sampai di Mekah, dibagilah kamarnya. Karena ini pembagian kamar juga perlu sabar. Ya, atau si kamar apa tahu biasa nak kasih wani, kasih malaporo Pak Ustaz, maga kecematin rumah takut nak wani. Dia si kamar aku, aku mamur. Papa atau tarik tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sholatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah di hari yang penuh berkah ini PT Darmawan Tour and Travel mengadakan manasik umroh untuk 185 jamaah yang insya Allah akan berangkat di bulan Januari. Ada yang berangkat tanggal 4 Januari sebanyak 72 orang, dan ada yang akan berangkat tanggal 18 Januari sebanyak 83 orang, dan akan berangkat tanggal 25 Januari sebanyak 30 orang. Tentu manasik ini kita laksanakan sebagai bekal kepada jamaah apa-apa yang akan dilakukan baik di Madinah maupun di Mekah, dan bagaimana proses umrah yang akan nanti kita laksanakan di sana, dengan sebuah harapan bahwa insya Allah jamaah akan melaksanakan ibadah dengan baik karena ada ilmu yang mereka miliki, dan juga harapan besar kita adalah semoga semuanya menjadi umrah yang mabrur.